di acara Nobar, nongkrong bareng Pacific Cesar. Nah, kali ini Veronica ditemenin sama Mas Gabriel. Halo. Nah, Mas Gabriel siap untuk tanya-tanya kan? Siap. Oke, kita kali ini mau ungkit-ungkit nih. Apa namanya perjuangan-perjuangan beliau supaya bisa sampai di Pacific Cesar. Oke, Mas Gabriel. Awal suka main basket tuh dari apa? Dari mana? Gitu. Awal saya suka dari basket sih waktu saya kelas 3 SMP. Waktu itu saya ketemu dengan teman saya yang sekelas sama saya waktu itu. Terus dia tawarin, kenapa kamu nggak latihan basket aja? Kan badan kamu tinggi. Ada tuh pelatih di kampung saya yang ngelatih di SMA. Kamu datang aja di SMA itu buat latihan, nanti pasti diajarin kok. Nah itu awal saya mulai ikut basket di situ. Berarti ini apa latihannya sama anak SMA juga ya, gitu? sama anak SMA juga. Jadi cuman beberapa orang yang SMP, yang lainnya sisanya SMA. Oh, berarti nggak cuma Mas Gabriel aja gitu ya? Terus habis itu SMA-nya juga dimasuk di situ juga? Panjang sih ceritanya kalau. Jadi setelah saya bergabung buat latihan, terus sekitaran 2 bulan sebelum saya lulus, saya itu ikut cup gitu, ikut kayak pertandingan antar SMP di SMA yang menyediakan beasiswa. Terus waktu pertandingan saya itu ngedang waktu itu, saya ingat. Tapi nggak nyampe, cuman masuk bolanya. Jadi pelatih di SMA itu bilang, kamu mau nggak masuk di sekolah sini? Ini penerimaan beasiswa pertama di Manado waktu itu. Terus aku bilang, ya kenapa enggak ya kan? Aku bilang iya, aku mau masuk di situ. Terus akhirnya diskusi sama orang tua, sama pelatih yang SMP yang di SMP tadi itu, akhirnya mereka setuju di situ karena kan ada hubungan baik juga antara pelatih saya SMP sama yang di SMA. Jadi dia rekomendasikan ke situ aja. Oh jadi gitu. Berarti ini dapat sekolah gratis juga nih. Iya, sekolah gratis. Terus tahu kok elek dalam basket iku entuk sekolah gratis ya sekolah gratis gitu kan. Berarti sampai ini apa namanya? Pelatih ini berarti yang pelatih yang di SMP tadi itu juga pelatihnya atau bukan atau cuma bukan. Jadi cuma pelatih SMP, SMA-nya beda. Oh, beda lagi. Oke. Suka sampai cerita unik apa aja sih dulu main basket? Cerita uniknya sih, pertama saya dapat sekolah gratis. Ya pasti dong, bangga banget. Bangga pasti. Terus kan di zaman saya itu mulai top-topnya di BL kan. Oh iya. Di BL. Terus akhirnya saya latihan keras pasti. Karena kan saya tahu mungkin dengan basket ini bisa jadi platform saya buat ke depan nanti. Bener. Akhirnya saya latihan, terus ikut ajang di BL, bawa nama sekolah saya, terus kepilih jadi salah satu pemain All Star. Bukan sih, belum All Star. Jadi first team waktu itu. First team 2013. Terus akhirnya ikut seleksi di Surabaya juga, kepilih All Star, akhirnya ke Amerika. Itu salah satu kebanggaan saya sih. Wow, keren dong, berarti perjuangannya ini unik nih kan. Terus habis itu cerita bahagia apa? Bahagia yang dulu pernah awal-awal main basket gitu. Salah satunya sih ke Amerika sih. Soalnya kan saya itu salah satu orang pertama yang ke Amerika. Oh iya? Di Manado. Kan kalau daerah lain kan masih banyak, udah banyak. Nah, saya salah satu orang yang pertama di Manado yang bisa ke Amerika tanpa bayar. Terus kayak keren banget. Senang lah dapat sepatu gratis, jalan-jalan. Jadi ya kebayar lah kerja keras aku sama itu. Itu sih. Terus habis itu cerita sedih apa yang kalau cerita sedih sih banyak sih. Maksudnya ceritakan. Pertama ketemu orang tua itu jarang. Berkumpul sama orang tua itu jarang karena kan sekolah saya kebetulan itu sekolah berasrama. Jadi 2 minggu sekali baru pulang. Itu pun tapi ketemu orang tuanya nggak 2 minggu sekali, setahun sekali karena beda pulau kan. Orang tua saya di Balikpapan, sayanya di Manado. Oh, orang asli Balikpapan? Enggak sih, cuman besar saya di sana. Mama papa asli Manado sih, jadi ketemunya jarang. Gitu aku sih. juga dulu pernah kok di Balikpapan. Kenapa sih promosi tambahan? Oke, terus habis itu setelah
setelah tadi itu dari Amerika terus habis itu Saya berangkatnya 2 kali sih ke Amerika. 2 kali. Ya, Oh, puji Tuhan 2 sih kali. saya bisa ke sana itu 2 kali, 2013 sama 2014. 2014. Terus pokoknya 2014 itu banyak lah. Mungkin itu salah satu tahun emas saya. Itu sendirian atau gimana? Kami 2013 ada Sama tim gitu? Enggak. sama tim juga. Maksudnya kayak banyak pemain-pemain pilihan SMA dari yang dipilih. Jadi pergi bareng. Cuman tapi yang dari Sulawesi Utara itu 2013 ada 2 orang. 2014 cuma saya yang dipilih. Jadi 1 tahun setelahnya ya? ya 1 tahun setelahnya. Pokoknya salah satu 2014 itu salah satu tahun emas saya kalau mau dibilang. Soalnya SMA saya juara, saya bisa dapat gelar pemain terbaik sama dapat jalan-jalan gratis lah istilahnya. Berarti ini emang tingginya itu emang dari ini ya, dari awal emang udah tinggi. Ya orang tua saya sampai kakek nenek ini sih tinggi semua sih, Tinggi jadi semua. keturunan lah. Oke, keturunan. Jadi ya pantas lah dilirik buat basket aja lah ini. Iya sih. Tapi suka nggak sih emang main basket tuh emang suka kan? Suka sih. Suka dong pastinya. Buktinya bisa sampai di Pasifik ya kan? Iya. Oke, terus habis itu apa sih yang membuat tertarik main basket ini? Yang tertarik sih salah satunya aku bisa bantu orang tua pertama. Pertama aku bisa sekolah gratis dari SMA sampai aku kuliah pun aku nggak pernah bayar. Oh iya. Ya, jadi Bagus banget. salah satu bentuk aku buat banggain orang tua itu ya dari basket sih. Jadi aku bersyukur banget aku masih dikasih kesehatan buat bisa main basket supaya bisa Banggain orang tua terus. banggain orang tua terus ya itu sih. Siapa sih yang paling berjasa dulu awal main basket supaya bisa sampai ke sini gitu? Sebenarnya orang paling berjasa sih banyak. Cuman ada 2 orang sih yang ada 2 orang sih yang berjasa banget dalam karir sih. Pertama pelatih saya yang SMP. Tapi ya dia udah almarhum. Karena penyakitnya tiroid kan. Dia itu yang selalu bantu saya buat berkembang. Iya, ngarah-ngarahin juga gitu ya. Dia selalu bilang kalau di dunia ini nggak ada limitnya, nggak ada batasan. Jadi explore lah. Iya. Itu yang buat saya sangat bersyukur sih punya pelatih kayak dia. Terus yang kedua pelatih saya yang SMA. Oke. Dia salah satu orang yang selalu peduli sama saya. Sampai sekarang Sampai sekarang masih ada? masih ada. Oke. Dia Siapa namanya? Coach Roland. Coach Roland. Coach Roland Lengkong. Roland. Sapa dulu boleh. Halo Coach. Jadi ya beliau dia salah satu yang sangat berjasa buat karir saya maupun di SMA, di kuliah, di universitas sampai di klub. Dia juga yang bantu saya buat masuk di sini. Sekarang orangnya masih di Manado? Masih di Manado melatih SMA saya. Oke, semoga sehat-sehat selalu ya Coach. Jangan patah semangat buat ngajarin anak-anak pemain basket, oke? Terus habis itu momen kalau sama orang tua itu dukung banget atau gimana, atau pernah nggak dibolehin atau gimana gitu? Enggak sih, kalau orang tua itu selalu mendukung apa yang aku suka sih. Maksudnya kayak apapun yang buat kamu bahagia, apapun yang buat kamu senang, apapun yang buat kamu merasa free, ya jalani aja. Pentingnya positif ya? Ya penting positif. Oke, baik itu pokoknya semua sih boleh-boleh aja. Penting itu arahnya kemana dulu gitu kan. Pengalaman apa sih yang dulu di masa lampau buat bekal sekarang di Pasifik gitu? Kalau kata-kata begitu sih dari istri aku sih. Oh istri, ya. Oke. Halo, siapa namanya istrinya? Tirsa. Siapa? Tirsa. Oh, Kak Tirsa, halo. Aku ya curhat dikit ya. Maksudnya Boleh. dia itu istri idaman aku sih, Mak. Wow. Maksudnya dia selalu ada buat aku dari SMA. Sampai kuliah pun, sampai akhirnya aku nikah juga sama dia. Oh, emang pacaran dari SMA? Kenalnya dari SMA, cuman kenalnya. pas pacarannya dari ini sih, Kuliah. kuliah. Oh, Jadi Kak dia, Jodoh emang gak kemana? aku kayak
down gitu sampai sempat kayak udahlah aku udah nggak mau basket lagi. Mungkin titik aku udah sampai di kuliah aja. Kenapa itu kok nggak mau basket lagi? Karena mungkin pressure dari kuliah, mungkin capek. Nggak bisa bagi waktu Nggak bisa gitu ya. bagi waktu antara kuliah sama basket. Mungkin itu yang buat aku jadi udahlah aku mungkin fokus dulu di kuliah aja dulu. Jadi mungkin dengan aku kuliah aku bisa cari hiburan yang lain, maksudnya gitu. kerja kayak atau gimana. Terus tapi si Tirsa ini selalu bilang, kamu masa lupa perjuangan kamu dari awal, dari nol. Bener. Apa cuma sampai begini doang usaha kamu? Sia-sia dong pastinya. Sia-sia dong berarti. Percuma dong pelatih kamu yang udah support kamu, orang tua, aku juga udah support kamu, tapi kamu nyerah di tengah-tengah. Jadi itu sih maksudnya aku selalu bersyukur sih dapat istri kayak dia. Maksudnya kayak pengertian. Jadi kalau misalnya gitu ya. aku capek atau misalnya kayak udahlah aku udah stop. Gitu. Tapi dia selalu bilang, ayo dong, masa kamu cuma sampai segitu doang? Kamu, intinya jangan pantang nyerah gitu ya. Kamu masa kalah sama ini si dia. Jadi aku kayak dicontoh-contohin gitu ya. Gitu sih. Makasih dong buat istrinya ya kan. Sekarang istrinya di mana? Di Surabaya atau? Manado. Oh, di Manado. LDR dong. Iya, bentar lagi dia kesini sih. Oh, kesini. Sama anak aku soalnya. Oke, ya udah ada babynya. Sehat terus ya. Oke, terus habis itu kapan sih basket itu bener jadi passionnya Mas Gabriel? Sebenarnya sih aku rasa passionnya itu mulai dari aku SMP sih. Maksudnya dari pertama aku kenal basket itu aku rasa itu passion aku sih. Karena aku tahu di sini aku bakal sukses. Berarti yakin ya? Yakin, Okay. aku masih yakin. Semua kalau yakin pasti bisa kayak Bisa, Mas Gabriel ya kan, jadi pemain pro gitu. Oke. Perbedaan apa sih dulu awal main basket sama sekarang? Gitu perbedaannya apa aja sih? Perbedaannya sih banyak sih. Maksudnya mulai dari aku tingkat SMA sampai kuliah banyak sih perbedaannya. Mungkin bisa dilihat contoh dari sekarang di profesional. Kan profesional sekarang udah ada pemain pro. Jadi pemain asing. Jadi kadang kita salah komunikasi mungkin atau kitanya nggak ngerti bahasanya atau mereka juga nggak ngerti bahasanya. Miskomunikasi berarti gitu ya. Jadi kadang mau main lepas itu susah. Karena kan kita harus juga mikirin itu yang tadi. Maksudnya kita mau berkembang, tapi kita juga harus di sisi lain kita harus bantu tim ini buat lebih maju maju lagi dengan cara ya bantu si pemain asing ini. Itu sih aku rasa perbedaannya jauh banget sih dari aku masih SMA sama. Ada kendala-kendala nggak sih kalau misalnya nggak tahu bahasanya terus gimana jadinya? Kalau kendala sih nggak ada sih, cuman maksudnya gaya permainannya mungkin beda. Jadi aku harus menyesuaikan dengan gaya permainan mereka juga sama permainan teman-teman aku yang lokal. Gitu. Jadi itu emang sih kalau misalnya udah miskomunikasi itu emang susah. Apakah basket sekarang ini sudah sesuai harapannya Mas Gabriel atau belum gitu? Kalau bilang sesuai harapan sih itu pertanyaan sulit sih maksudnya. Kalau misalnya dari Universal sih aku puas sih dengan basket sekarang. Maksudnya lebih maju liganya, klubnya, individualnya pasti aku lihat sih banyak kemajuan sih. Jadi aku puas sih kalau secara Universal. Cuman kalau misalnya liga atau klub pasti ada kekurangannya masing-masing. Jadi tergantung dari kita sih bagaimana kita mengatasi kekurangan tersebut. Terus habis itu sekarang pesan-pesan buat anak basket muda di luar sana yang pengen kayak Mas Gabriel sekarang tuh gimana sih pesan-pesannya? Kalau dari saya sih pesan-pesan buat anak-anak sekarang yang suka basket, pertama kalian harus bersyukur sih. Pertama, karena kita dikasih 1 hari buat bekerja, maksudnya kita masih dikasih kesehatan buat melakukan apapun ya, itu. Kesehatan ya. Kalau kita nggak punya kesehatan, bagaimana kita mau apa yang menjadi mimpi kita dong pastinya. Benar-benar. Jadi terus latihan terus, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Benar.
nggak ada batasan, langit pun nggak ada batasannya. Jadi tetap latihan, apa yang kalian inginkan selalu bawa dalam doa, karena itu akan membantu kita dalam setiap aktivitas latihan kita. Itu sih dari saya. Oke, jadi nih guys, buat kalian anak muda basket yang pengen profesional, pengen bermain profesional kayak Mas Gabriel ini, tadi pesannya Mas Gabriel tuh bersyukur ya kan, latihan terus berdoa ya kan, tetap menggapai impian kalian sejauh mungkin, setinggi mungkin. Oke, terima kasih Mas Gabriel. Cukup sampai sini pertanyaannya, nanti kapan-kapan dilanjut lagi ya kan. Oke, bye bye guys, jangan lupa di subscribe, di komen, di like juga ya kan, supaya kalian tahu gimana sih perjuangannya beliau-beliau ini ya kan. Oke, bye bye.